Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mbak, diperkenalkan dulu namanya siapa? Ya, nama saya Maulida Sari Siregar, Pak. Saya berasal dari Medan. Oh iya, halak kita dong. Iya, halak kita, Pak, benar. Iya. Cuma saya nggak bisa Dari bahasa Sedimpuan Medan. ya? Enggak, saya dari kotanya, kota Medan. Dari mana? Saya di kotanya, Pak, kota Medan. Oh begitu, iya wes. Iya, Beberapa waktu yang lalu kan pernah kasih cerita testimoni ke WhatsApp. Iya. Saya mau dijelasin lebih diperinci ceritanya seperti apa. Baik, iya, saya langsung to the point aja ya. Ini ceritanya awal Maret ya, awal Covid, awal pandemi. Saya tidak tahu lagi tuh harus mau usaha apa gitu. Jadi ambil jalan mau bisnis beras. Tapi bisnis berasnya itu tidak selalu cash gitu. Jadi angsur buat yang para pedagang supaya merasa ringan. Angsurannya itu seminggu sekali gitu. Seminggu sekali. Nah, saya kebetulan kan sudah yatim piatu. Terkenal di daerah itu sebagai yatim piatu. Jadi yatim piatu tinggalnya sendiri. Saya cuma punya saudara laki-laki satu sudah menikah, tapi tidak tinggal di situ, sudah pergi di rumah sendiri gitu. Oke, terus? Nah, jadi orang-orang sekitar di situ sudah tahu saya bisnis beras, hidupnya sendiri, jadi mudah ditipu orang gitu. Oh gitu ya, agak disepelein karena nggak punya saudara, nggak punya keluarga gitu ya? Ya benar. Terus dia itu rumahnya itu kalau di Medan kan namanya jalan kecil itu gang ya Pak, gang kecil-kecil kayak gitu. Jadi itu penipunya perempuan pakai kerudung. Jadi dia tuh mengaku sama almarhum mama saya kenal gitu. Oh gitu, dia tiba-tiba datang ke jumpai Mbak gitu, ngaku bahwa dia kenal dengan almarhum orang tuanya gitu ya? Ya gitu. Jadi dia katanya mau jual pedagang nasi kaki lima gitu, minta tolong supaya dia dikasih kredit beras gitu, angsuran beras gitu. Jadi maksudnya dia mau ngambil berapa berasnya, berapa banyak? Awalnya itu saya cuma menyetujui 1 goni saja Bu, karena kita baru kenal, saya bilang gitu. Oke, terus yang satu karung itu dibayar langsung atau gimana? Itu awalnya dibayar, dia bersifat manis, dia bayar. Bayarnya cash atau beberapa hari kemudian? 1 minggu, sesuai dengan perjanjian 1 minggu, dia minta tolong. Oke, terus? 1 minggu, karena rumah jaraknya itu gangnya cuma 10 rumah dari saya, dan dia mengaku kenal sama mama saya gitu. Akrab itu almarhum. Ya udah, jadi saya kasih. Awalnya dia tuh lancar, minggu pertama, minggu kedua lancar. Jadi minggu ketiga minta tolong, minta 2 goni beras. Ya. Nah, jadi lancar juga. Nah, untuk selanjutnya dia bilang begini sama saya, kesepakatan untuk kerjasama. Gini cara ngomong ibunya lembut, pakai kerudung juga sih ya. Bukan menjelek-jelekan kita sebagai agama Islam juga. Iya, dia ngomong apa? Cuma dia bilang seperti ini. Saya kan pandemi gini sepi, Maulida minta tolong. Saya penyalur, boleh nggak jadi penyalur gitu, supplier gitu. Penyalur apa maksudnya? Nawar-nawarin beras ke teman-teman yang lain, katanya gitu. Oh gitu. Jadi itu lah, relasi. Iya, dia mau memasarkan ulang gitu kan?
Ya, memasarkan ulang. Saya punya teman, semuanya pedagang. Dia katanya seperti itu sama saya. Gimana ya Bu? Saya juga ini masih utang. Ini kan punya saudara saya juga, punya adiknya ayah. Jadi punya adik ayah itu udah tuturnya gitu saya bilang ngomongnya. Iya. Ini masih cash. Dia bilang gini, kamu percaya aja sama saya, sama ibu. Ibu ini teman sama mama kamu dulu waktu masih hidup. Waktu kamu merantau di Jakarta, kami temenan gitu. Saya kenal sama mama kamu, katanya gitu. Waduh, gimana ya Bu? Saya kan baru bisnis beras nih, nggak bisa diutangin banyak-banyak, katanya. Kamu nggak percaya sama saya? Ya udah deh, katanya. Percaya Bu, tapi gimana ya? Ya udah deh, boleh deh Bu. Temannya berapa? Saya bilang gitu. Ya berapa aja, katanya gitu. Pokoknya kamu harus percaya sama saya, katanya gitu. Kok maksa ya dia mau? Masa kita mau percaya sama orang dipaksa gitu? Iya, itu juga saya polosnya juga. Saya kan 7 tahun kan di Jakarta. Sedangkan di Jakarta saya nggak pernah ditipu orang. Ini balik ke kampung sendiri malah ditipu orang, saya polos. Dia pakai kerudung soalnya gitu. Oke, terus udah gitu gimana lagi? Terus dia bilang, dia bawa hari besoknya dia bawa teman-temannya itu, mengaku temannya ada yang jual ayam geprek gitu. Terus yang mengaku yang lain-lain buka rumah makan, buka sarapan pagi, lontong sayur gitu, lontong sayur Medan. Aha. Nah saya percaya dong gitu ya, yang menjamin ibu semua katanya. Oke gini aja deh Bu, minta KTP-nya, fotokopi KTP semua gitu. Ini kan harga berasnya yang dititip adik ayah saya itu sekitar 15 juta itu di rumah. Banyak beras di situ, semuanya bon fakturnya 15 juta rupiah. Iya, terus? Nah itu, terus dia bawa teman-teman semua, satu orang 3 goni, selalu dia bilang saya yang jamin, seperti itu kalimatnya ada 10 kali. Udah bilang nama Allah juga dia. Nah gitu. Ya Allah, gitu udah. Ini perjanjiannya nggak bisa lama-lama Bu untuk nyetor ke udah saya gitu. Bahasa Medannya udah ya. Iya saya tahu, saya orang Batak juga sama kok. Terus? Iya Pak, itu ya. Jadi saya bilang ini perjanjiannya nggak bisa loh Bu untuk 20 hari, ini cuma 1 minggu. Saya bilang gitu. Tambah deh 3 hari jadi 10 hari katanya gitu maksudnya. Tambahlah 3 hari katanya gitu bahasa Medannya. Oh iya, 10 hari ya. Nah ini saya masih simpan bukti-bukti tulisan penipunya yang berapa yang diambil. Saya bawa ke sekarang ke rumah tante supaya ingat sama masa lalu gitu kan. Yeah. Nah itu saya tulis tuh di buku, atas nama ibu ini ngambil segini, atas nama ibu ini ngambil segini, terus semua sampai selesai, sampai harga 15 juta. Oke, berarti habis semua beras, yang stok beras sudah habis semua? Pak, habis yang di rumah stok beras. Nah, terus gimana kelanjutannya? Ditunggulah sampai 10 hari. Tadinya kan gini dulu, saya minta alamat rumah gitu, alamat rumah sama nomor handphone. Iya. Alamat rumahnya benar tuh semua. Kalau untuk dia alamat rumahnya benar semua, tapi kalau teman-temannya semua alamat palsu semua, yang di fotokopi KTP itu alamat palsu gitu. Ternyata teman-temannya mengaku teman-temannya cuma satu sama temennya, yang lainnya sama ibu itu dijualnya kembali ke toko Cina gitu buat untuk hutang yang lama gitu, sudah ketahuan 10 hari gitu. Terus akhirnya gimana? Bisa diusut ibu itu? Tidak bisa diusut, suami dan anaknya membela ibu itu. Suaminya sudah bilang nama Rasulullah, malah demi Rasulullah saya tidak tahu apa-apa katanya gitu. Ya udah saya mundur kalau udah dibilang nama Rasulullah. Sementara saya kan sebelum menonton channel YouTube Pak Muklis sama Pak Ustadz Yusuf Mansur tuh, saya termasuk orang yang bersalawat walaupun sedikit. Tapi saya tidak tahu manfaat salawat itu apa gitu. Sudah 10 hari, saya datangi ke rumahnya untuk menagih hutang. Jadi yang
buka pintu itu suaminya gitu. Dianya kemana? Dianya menghilang terus. Saya sudah uber-uber berkali-kali itu kan kejadiannya mau masuk bulan 4 ya, udah termasuk puasa juga. Saya uber sahur siang sampai mau dibawa ke kantor polisi. Saya bawa buku tulisnya, kata Pak polisinya ini tidak berlaku Ibu, mohon maaf. Yang berlaku itu faktur katanya. Allahu Rabbi. Jadi Mbak pertama kali lihat video saya kapan setelah kejadian itu? Iya, setelah kejadian itu ya kan belum satu pusing dulu, berantem dulu sama istrinya Nang Uda berantem dulu. Coba itu sudah iya, saya dia marahin Nang Uda. Kalau udah nggak mau cakap karena dia takut juga karena saya anaknya ya kan. Nang Uda yang selalu yang menelpon. Itu benar mana katanya gitu. Ya ampun Nang Uda, saya kena tipu Nang Uda. Kan udah Nang Uda bilang jangan banyak-banyak kasih sama orang, kata Nang Uda kayak gitu. Ya Allah, siapa tahu pula kejadian yang di depan Nang Uda, di hadapan kita, siapa tahu yang mau datang ini musibah. Saya bilang kayak gitu. Terus lanjutannya gimana? Ya udah satu minggu juga belum saya nonton YouTube. Mungkin juga itu kan dari Allah, itu juga Allah murka. Belum juga mau pengen rasanya mau bunuh diri, mau apa. Jadi kata Nang Uda itu dikejar, kan bahasa Medannya dikejar ya, dicari. Itu saya nggak mau tahu. Nang Uda nggak mau tahu itu dikejar, dicari. Pokoknya itu Nang Udanya nggak mau kalem gitu loh Pak. Iya, oke. Nang Udanya tuh bawel, cobaan itu dari Allah, Nang Udanya bawel. Terus juga angsuran saya terstop, angsuran yang lainnya juga terstop gara-gara harus nyetor ke Nang Uda. Terus saya tidak beli baju lebaran, sampai lebaran itu ininya belum juga nonton YouTube. Belum juga dapat. Jadi waktu lebaran itu kondisinya memprihatinkan ya, nggak punya apa-apa sama sekali berarti. Sama sekali, kiriman dari tante bulanannya kan tante ngirim tuh adik mama dari yang di sini saya tinggal sekarang. Iya. Beli baju lebaran, nggak tahu buat sedekah, nggak tahu, langsung kasih sama Nang Uda, setor ganti beras yang hilang gitu, nggak tahu itu disedekahkan gitu, nggak tahu, belum ada petunjuk. Oke, itu singkat ceritanya gimana? Singkatnya gimana? Ya, ceritanya gitulah, mau depresi, mau bunuh diri, ya udah lihat YouTube lah ya kan, masih ada kuota gitu, sebelum bunuh diri lihat YouTube dulu lah gitu. Terus? Ya udah lihat Ustadz Yusuf Mansur gitu di penjara gitu kan. Saya itu waktu membayar utang bingung, nggak tahu mau ngapain, sholawatin aja 4.444 kali kata Ustadz Yusuf Mansur. Terus saya ganti lagi channel ya kan, meyakinkan diri saya, ketemu Pak Muklis. Channelnya Pak Muklis, di situ sholawat Jibrilnya 1000. Nah saya ambil sholawat Jibrilnya Ustadz Yusuf Mansur, cara bayarnya utang. Saya baca, tambahin dari deskripsinya Ustadz Muklis, ya disedekahin 10% dari berapa ini utang 15 juta. Nah saya sedekahin itu nggak sampai 1.500.000 Pak. Oke, masih ada uang waktu itu? Itu sekitar 1.200.000. Iya, 1.200.000 itu. Nah, sholawat Jibrilnya 4.440 kali itu selama sampai 27 hari. 3 hari lagi saya nggak tahan, nggak kuat. Terus apa yang terjadi setelah hari ke-27? Sudah, Nang Udanya diam, tidak menagih terus, biasanya bawel. Nelpon terus, dia sudah dia ikhlaskan. Hari ke-27 ya belum ini juga, belum ketemu lah sama Nang Uda tuh. Nanti tuh hari-hari berikutnya sudah lebih dari 27 hari, tapi Nang Udanya tidak menagih lagi, sudah diam lagi gitu. Nah gitu. Tapi di dalam diri selain bersolawat, saya pasrah kepada Allah gini, seperti yang dikatakan Ustadz Yusuf Mansur. Kalau ente tidak punya tahajud, tidak punya duha di rumah, ya sudah, siap-siaplah tuh rumah disewain, dijual buat bayar hutang, kata Ustadz Yusuf Mansur gitu. Ya sudahlah, saya juga pasrah lah ya Allah gitu. Nah, ambil rumah gitu. Akhirnya gimana? Ambillah nih rumah buat bayar hutang sama beras sama Nang Uda ya Allah gitu. Saya pasrah nih, nggak ada tahajudnya, ngorok terus gitu 1 harian. Ya udah biasanya
alhamdulillah nggak jadi tuh rumah disewakan buat bayar utang, nggak jadi dijual juga tuh rumah. Dan rumah kan lumayan besar tuh di Medan. Ya udah, nyatanya ya, Nang udah sekarang udah nggak nagih lagi sampai sekarang, alhamdulillah 12 juta nggak nagih, 3 jutanya saya bayarin, saya gadai cincin, cuma bayar 3 juta sama Nang udah. Oke. Terus ini akhirnya pergi ke Jakarta lagi tuh gimana ceritanya? Akhirnya tuh berproses selawatnya nggak pas 1 bulan. Selawat itu berproses dia sampai dari kejadiannya kan bulan 4. Nah, saya cobaan itu datang di Al-Hajab, kan ada cobaan itu kan, kalau kita sudah beriman dicoba dulu sampai bulan 9 bulan 8 ditelepon tante tuh saya nggak mau. Saya kan udah tahajud tuh 4 bulan. Ya. 4 bulan doanya kayak yang di Al-Isra ya, ayat 80, berikan saya penolong dari sisimu yang berkuasa untuk dapat menolongku ya Allah, gitu kan ya. Saya tahajud yang ngomongnya gitu. Nah, bulan 8 tante nelpon suruh ke Jakarta, tinggal di sini aja, ngapain di sana sendiri-sendiri. Tante kan kerjanya di Mendikbud tuh. Oke. Mendikbud ini ya, lumayan. Ya sudah, saya tidak mau. Saya nggak ngeh kalau itu pertolongan dari Allah. Bulan 8 nelpon. Kenapa kata tante tidak mau? Di sini aja, di rumah aja, kan takut ada tante nggak tahu kejadian saya nombok 15 juta, 3 juta kan cincin sudah di Pegadaian. Oke. Ya sudah, bulan 9-nya nelpon lagi, tante nyuruh ngotot kemari. Di sini aja, ngapain di sana sendiri-sendiri, kata tante kayak gitu. Apa yang ngerasa kamu membuat berat untuk datang kemari, katanya gitu. Saya diam aja, cincinnya di Pegadaian nggak saya bilang, karena itu cincin dari dia. Terus? Nah, terus ya mau, saya bilang gitu, singkat cerita. Ya sudah, sampai di sini, sampai di Jakarta. Ya sudah, tante bawa saya keliling, kan dari Mendikbud itu kan kerjanya di hotel terus tuh, ada Bimtek. Hotel ke hotel kan, dari Jakarta, dari Medan tuh gratis dari tante, ongkosnya kan semua dikasih duit buat beli baju perlengkapan mau ke Jakarta. Terus ya udah sampai ke sini dibawa tante tuh hotel Bekasi Ara, 1 minggu gratis, dikasih duit 1.500.000 dari kegiatan Bimtek. Lanjut lagi, Seninnya lagi nggak berjarak 1 minggu, langsung lagi tuh kesenangan dikasih Allah dari Hotel Tangerang dekat Bandara hotel berbintang 4, 1 minggu lagi. 1 minggu tinggal juga, di hotel berbintang berminggu-minggu gitu ya? Berminggu-minggu. Tapi nggak berjarak, langsung nyambung lagi setelah hotel Days. Gratis ya lagi. Hotel Tangerang, Hotel Tangerang lagi,